الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته وجاهد بجهاده إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون ولقد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita manfaatkan momen yang singkat ini, yaitu pelaksanaan ibadah salat Jumat, untuk benar-benar meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali dalam momen yang singkat ini Allah hendak memberikan kepada kita kebaikan yang akan mengantarkan kepada kita keberuntungan di dunia maupun di akhirat. Karena itu marilah kita khusyuk sejenak mendengarkan khutbah yang akan khatib sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang nanti khatib sampaikan benar-benar dapat memberikan manfaat bagi kehidupan kita di dunia serta membawa kebaikan bagi kehidupan akhirat kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Tentu kita semua sebagai manusia, apalagi sebagai seorang muslim, kita senantiasa mendambakan keberuntungan dan kesuksesan dalam hidup kita, baik kesuksesan dan keberhasilan dalam kehidupan dunia, terlebih lagi keberhasilan dan keberuntungan di akhirat. Karena kita sebagai seorang muslim senantiasa meyakini bahwa kehidupan dunia adalah kehidupan yang sementara, sedangkan kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat. Karena itu kita perlu untuk mengetahui bagaimana batasan keberuntungan dan keberhasilan, agar kita benar-benar bisa memastikan bahwa kita telah memperoleh keberuntungan tersebut, atau minimal kita mengenali tanda-tanda keberuntungan bagi kehidupan kita dunia dan akhirat, supaya kita tidak memubazirkan potensi-potensi yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana orang-orang yang terlanjur tenggelam dalam kehidupan dunia, di mana mereka mencurahkan seluruh potensi yang Allah berikan hanya untuk mengejar dunia yang fana, hanya untuk mengejar sesuatu yang pasti akan meninggalkan mereka, atau mereka yang terlebih dahulu meninggalkannya, sehingga kemudian ia akan menjadi orang yang sengsara di dunia dan sengsara pula di akhirat, karena obsesinya tidak pernah terpenuhi. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Rasul mengatakan qad aflaha, sungguh benar-benar telah beruntung seseorang yang masuk ke dalam agama Islam, lalu ia diberikan rizki yang cukup dan ia diberikan sifat qanaah, merasa puas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain riwayat Fudalah bin Ubaid
ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba liman hudiya ilal Islam wa kana aishuhu kafafan wa qani'a." Sungguh amat sangat beruntung seseorang yang diberikan hidayah kepada Islam, lalu kehidupannya dicukupi oleh Allah dan dia merasa puas dengan pemberian Allah. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, dari dua hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini, kita mendapati ada 3 tanda seorang hamba telah mendapatkan keberuntungan, baik itu keberuntungan dunia maupun keberuntungan akhirat. Yang pertama adalah disebut orang yang beruntung manakala dia hudiya ilal Islam, diberikan hidayah kepada Islam. Maka kita tentu bersyukur kepada Allah. Di antara kita, bahkan mayoritas di antara kita, dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan muslim. Sebuah agama, satu agama yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditetapkan sebagai satu-satunya agama yang Allah ridhoi. Satu agama yang sesuai dengan fitrah penciptaan manusia. Karenanya Islam itu memberikan kemerdekaan yang hakiki kepada setiap manusia. Karena ia melepaskan manusia dari berbagai macam perbudakan, dari berbagai macam penindasan. Karena Islam hanya memerintahkan kepada manusia untuk tunduk sujud hanya kepada sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Islam itu menjadikan manusia kehidupannya menjadi teratur, terarah dan terbimbing. Karena Islam dengan seluruh kelengkapan hukum-hukum syariahnya, dengan akhlak-akhlak yang diajarkannya, membawa manusia kepada kehidupan yang baik di dunia maupun kepada kehidupan di akhirat. Karenanya siapapun yang mengaku sebagai seorang muslim dan dia bangga dengan keislamannya, lalu dia mengikuti perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, mengikuti petunjuk-petunjuk Rasulullah SAW, dipastikan hidupnya terarah, hidupnya teratur, seluruh kondisi hidupnya menjadi baik, dan insya Allah surga menjadi tempat terbaiknya kelak di akhirat. Karenanya ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, Ibnul Qayyim al-Jauziyah ketika mendefinisikan sebagai orang yang hidup, beliau mengatakan berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Anfal, bahwa yang disebut orang yang hidup dengan kehidupan yang hakiki adalah bukan hanya mereka yang sekedar hidup dengan makan dan minum serta memiliki keturunan, tetapi mereka yang memaknai kehidupannya, mengisinya dengan ketaatan, mengisinya dengan ibadah, dia pasrahkan seluruh hidupnya, bahkan matinya untuk menghambakan diri kepada Allah. Maka siapapun yang bersifat demikian, sungguh dia telah mendapatkan kehidupan yang hakiki, meskipun jasadnya telah mati terkubur di bawah tanah. Namun siapapun yang hidupnya hanya untuk memenuhi nafsu perut dan syahwatnya, sungguh dia telah mati, meskipun fisiknya masih hidup, makan dan minum di atas muka bumi. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian tanda keberuntungan yang kedua jamaah rahimakumullah, sebagaimana yang Rasul sebutkan dalam hadis tadi, adalah waruziqa kafafan. Kebutuhan hidupnya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa makna kalimat dicukupi? Para ulama mengatakan ketika seseorang telah terpenuhi kebutuhan pokoknya, sehingga membuat dia tidak perlu lagi meminta-minta, diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti di sini kita memahami bahwa kecukupan itu bukan berarti kekayaan dan berlebihan. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW dari Salamah bin Ubaidillah bin Mihsan al-Khatmi, dari ayahnya dia meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi
siapapun di antara kalian yang bangun di pagi hari dalam keadaan merasa aman jiwanya, mu'afan fi jasadihi, sehat badannya, indahu qutu yaumihi, memiliki kebutuhan makan untuk hari tersebut, faka'annama hizat lahu dunya, seolah-olah dunia telah dikumpulkan untuknya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, apabila hari ini kita mendapati kondisi kita demikian, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun barangkali kehidupan kita tidak seperti orang lain yang berlebihan harta dan kekayaan. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian tanda keberuntungan yang ketiga berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wa qanna'ahu Allahu bima ata. Allah jadikan hatinya memiliki sifat qanaah. Apa itu qanaah? Dia ridha, dia puas dengan setiap pemberian Allah kepadanya. Berapapun yang dia dapatkan, berapapun yang dia terima dari Allah Subhanahu wa taala, apapun kondisinya, dia selalu merasa puas, ridha terhadap takdir Allah dan bersyukur atas nikmatnya. Karena itu ini melengkapi dua nikmat atau dua tanda yang pertama dan kedua sebelumnya. Barang siapa yang merasa bersyukur kepada Allah, puas karena Allah telah memberikan kepadanya hidayah Islam, lalu ia bersyukur dengan apapun rizki yang Allah berikan kepadanya, meskipun barangkali dia termasuk di antara orang-orang yang fakir dan du'afa, maka dia telah mendapatkan tanda-tanda keberuntungan. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, karena nikmat sebanyak apapun tidak akan pernah dirasakan cukup oleh jiwa manusia, karena jiwa manusia itu cenderung memiliki sifat haris alias tamak. Rasulullah SAW bersabda, seandainya seseorang itu diberikan satu gunung emas, maka dia pasti berharap mendapatkan gunung emas yang kedua. Dan begitulah seterusnya, walan yamla'a fahu illa turab, dan tidak ada yang akan memenuhi mulutnya, menyumpal mulutnya, kecuali tanah, yaitu saat ia dikuburkan di dalam tanah. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, karenanya siapapun yang merasa cukup dan puas dengan pemberian Allah, sungguh dia adalah orang yang cukup, dia orang yang ghani. Namun siapapun yang selalu merasa kurang dengan pemberian Allah, meskipun dia berlimpah harta dan kekayaan, pada hakikatnya dia adalah seorang yang fakir. Karena fakir artinya orang yang membutuhkan, dia tidak pernah merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, marilah kita maknai kehidupan kita ini dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadikan hidup kita sebagai hidup yang berkualitas, baik kehidupan kita di dunia, terlebih lagi kelak kehidupan kita di akhirat. Curahkan seluruh potensi kita semata-mata untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kita hamba-hamba Allah yang bersaudara, dan marilah kita jaga persaudaraan ini dengan senantiasa saling memberikan doa, memberikan bantuan kepada siapapun saudara-saudara kita, orang-orang yang beriman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu